Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai. Pada malam hari ini akan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilaksanakan di Mei 53 pada tanggal 28 Februari 2021 oleh Satuan Tugas Nemangkawi yang bertugas melaksanakan pengamanan di wilayah Tembagapura. Perlu saya jelaskan pada rekan-rekan semua terkait dengan rangkaian kegiatan yang di sana. Sekiranya pada pukul 11.30 pada saat dilaksanakan patroli di sekitaran Mil 53, tepatnya di hutan ya, bukan di pinggir jalan, di hutan di bawah Mil 53, aparat yang melaksanakan patroli melihat sekitar 6 orang menggunakan 2 pucuk senjata. Dari hasil pemantauan teropong terlihat menggunakan senjata M16 dan AK-47. Dan pada saat melihat tersebut terjadilah kontak tembak sekitar 30 menit, dan dari kejauhan dari teropong terlihat KKP tersebut lari masuk hutan. Namun setelah diteropong lagi diketahui ada satu dan diperkirakan ada jatuh di TKP. Oleh karena itu sekitar pukul 13 dilakukan konsolidasi oleh tim investigasi yang terdiri dari penyidik dari Polres Timika gabungan dengan satuan tugas yang ada di sana untuk menuju TKP. Dikarenakan medan yang cukup berat, di mana harus melewati kali yang cukup deras dan juga tebing yang curam, pada saat menuju TKP, tim olah TKP istirahat pada malam hari. Karena tidak mungkin kan, apalagi diketahui pada saat itu cuaca sangat ekstrim, hujan sangat deras, dan disepakati besoknya tanggal 1 Maret kembali perjalanan ke TKP, dan pada pukul 10 sampai di TKP tim melihat ada satu jenazah laki-laki, dan pada saat hendak melakukan olah TKP tim terdapat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di ketinggian, sehingga diputuskan setelah mengambil barang bukti, dokumentasi, tim kembali, dan pada pukul 19 malam sudah kembali ke Mei 50 dan melaksanakan konsolidasi awal lagi. Dan hasil dari investigasi setelah dari pengumpulan barang bukti, melihat dari foto-foto yang ada, dapat dipastikan bahwa satu jenazah yang ditemukan adalah DPO daripada Polres Timika pada tahun 2017. Dan dipastikan yang atas nama Ferry Elas. Dan setelah hasil investigasi tersebut diketahui dari informan yang mengenal betul Ferry Elas, 2 orang. Setelah itu dari BP yang ditemukan terdapat foto-foto milik Ferry Elas, dan setelah dicocokkan baik dari pernak-pernik pakaian, kalung, jam tangan, anting, pakaian digunakan sama dengan foto yang ada di HP tersebut. Perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa Ferry Elas adalah DPO Polres Timika yang terkait dengan rangkaian penembakan pada tahun 2017 di Tembagapura. Dan dalam rangkaian tersebut ada beberapa tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 2017 melakukan penembakan terhadap mobil Land Cruiser milik PT Freeport. Dan pada tanggal 24 September 2017 melakukan penembakan terhadap mobil kawal tangki air
milik PT Freeport di Mil 61. Pada tanggal 25 September 2017 melaksanakan penembakan kembali LWB PT Freeport di Mil 60. Pada tanggal 21 Oktober 2017 melakukan penembakan di Mil 60 kembali mobil LWB PT Freeport. Pada tanggal 21 Oktober melakukan penembakan terhadap anggota Brimob dan Polsek Tembagapura di Bukit Sangker, Mil 69, Distrik Tembagapura. Pada tanggal 23 Oktober 2017 melaksanakan penembakan anggota Brimob yang melaksanakan apel di Utikini, Lama, Distrik Tembagapura. Pada tanggal 24 Oktober 2017 melakukan penembakan mobil Land Cruiser milik Rumah Sakit Tembagapura di Jembatan Lama Utikini, Distrik Tembagapura. Hal ini terkait DPO tahun 2017. Dan setelah melihat dari barang bukti yang ditemukan di HP, ditemukan foto-foto dan video-video mirip Ferry Elas, dan dari hasil penyelidikan kita selama ini diketahui bahwa ternyata adalah Ferry Elas mempunyai peran lain penembakan pada tahun 2020. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2019, Ferry Elas bersama dengan Hengki Wamang ikut berkumpul di Ilaga dalam membahas rencana aksi gangguan KKB di Tembagapura yang dipimpin pada saat itu oleh Goliath Tabuni dengan Komandan Operasi Lekaga Telenggen. Dan setelah melaksanakan konsolidasi, diketahui bahwa tanggal 22 Februari setelah tiba di Tembagapura, rombongan KKB tersebut, Ferry Elas ikut terlibat dalam penyanderaan 3 orang guru yang berada di Kampung Jagamin, di mana guru tersebut berhasil diselamatkan oleh masyarakat pada saat KKB sedang lengah. Pada tanggal 5 Maret 2020, bersama dengan KKB pimpinan Lekaga Telenggen melaksanakan pembakaran bekas gereja yang ada di Opitawak, dan setelah itu juga melakukan pembakaran di Blok A Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura. Pada tanggal 6 Maret 2020 kembali melakukan aksi penembakan menyerang pos 754 di Opitawak dan menyerang pos Brimob yang ada di Opitawak, sehingga anggota yang ada di Opitawak dengan jumlah yang minim beserta dengan Brimob yang jumlah minim melakukan pengunduran karena tidak memungkinkan kekuatan senjata pada waktu itu jumlahnya hampir ratusan dengan kelompok KKB yang sangat besar, semua mundur di Tembagapura. Dan setelah melakukan penembakan terkait dengan pos-pos aparat keamanan di wilayah Opitawak, mereka langsung membakar rumah-rumah masyarakat di Blok A. Dari hasil teror-teror yang melakukan pada tanggal 6 tersebut, kita ketahui bersama dampaknya adalah seluruh masyarakat di wilayah Banti, Opitawak, semua mengungsi berlindung di Polsek Tembagapura, dan selanjutnya kita amankan di Kota Timika. Hal ini perlu diketahui bersama bahwa fakta hukum, fakta lapangan, fakta investigasi sampai saat ini dari hasil pengecekan di TKP sementara kita ketahui dari kotak tembak yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 kemarin baru kita temukan 1 jenazah, dan kita bisa pastikan bahwa jenazah tersebut adalah Ferry Elas, salah satu komandan Peleton Makodam 3 Timika yang sekarang dipimpin sementara oleh Doni Botak. Demikian rilis dari kami selaku Kapolres Timika. Apabila nanti ada pertanyaan lanjutan dari rekan-rekan semua, diharapkan hal ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi berita yang simpang siur. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dandim. Baik, selamat malam. Ada beberapa poin penting dari yang tadi sudah disampaikan, bahwa yang pertama, Ferry Elas ini adalah personil ya yang menyebabkan masyarakat Banti dan seputaran turun mengungsi di Timika yang sekarang sudah kembali ke kampungnya masing-masing.
Kemudian yang kedua, TKP kejadian jauh dari jalan, ada di tengah hutan, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kegiatan masyarakat ataupun ini jangan sampai menjadi suatu halangan masyarakat untuk beraktivitas baik yang ada di Timika maupun di Tembagapura. Upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas ini ataupun pasukan yang ada di atas adalah menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Tembagapura dan juga yang ada di wilayah Timika. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, saya tekankan, perlu disosialisasikan pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Timika. Dampak dari kegiatan ini adalah kita tetap Satgas, pasukan yang ada di atas berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di sini, dan bukti nyatanya adalah salah satu KKB yang kemarin kontak tembak dengan hasil yang disampaikan oleh Kapolres adalah Ferry Elas. Terima kasih. Ini kita berkaitan dengan korban yang meninggal itu, laporan itu kan ada satu lagi. dari mana? Yang katanya siapa? 26 tahun ya. Jadi perlu saya sampaikan, ini adalah fakta di lapangan. Yang saya sampaikan, sementara ini masih kita temukan dari hasil kontak tembak tersebut hanya 1 orang. Memang dalam waktu aksi kontak tembak terlihat banyak orang. Namun demikian setelah kita mengecek TKP kita temukan 1 orang. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain dari selain Ferry Elas. Dan kita harapkan apabila ada informasi dari masyarakat bisa disampaikan kepada kita pihak aparat untuk kita mengecek ke TKP. Namun demikian perlu diketahui bahwa TKP Medan sangat barat. Nanti saya sajikan bagaimana anggota saya yang dipimpin oleh Kasat Samapta dan Kasat Reskrim melewati tebing yang sangat curam dengan jarak kecuraman 90 derajat dan jarak ketinggian sekitar 30 meter. Resikonya adalah nyawa. Namun demikian, keharusan kita melakukan penyidikan secara benar, kita harus mendatangi TKP dan memastikan siapa korban tersebut. Dan setelah dicek di TKP, kita hanya menemukan 1 orang dan barang bukti yang sudah ada. Jenazah sekarang belum? Saya jelaskan, pada saat menuju TKP kita mendapat gangguan. Dan dengan medan yang berat, tidak memungkinkan sekali kita membawa jenazah ke kota. Sehingga kita di sana tinggalkan, nanti biasanya dari kelompok KK tersebut akan mendatangi dan melakukan tradisi pembakaran mayat. Barang bukti katakanlah mungkin senjata api yang diamankan. Jadi barang bukti yang kita amankan perlu ketahui bersama, ini adalah foto daripada Ferry Elas. Ini kelompoknya daripada Ferry Elas. Dan barang bukti yang kita temukan di TKP adalah ini HP, ada 7 HP yang kita temukan, dan dalam HP ini isinya foto-foto daripada kelompok Ferry Elas dan juga senter dan beberapa oli yang kemungkinan untuk membersihkan senjata, dan ada 1 tas. Dan perlu diketahui bahwa jarak antara kontak tembak itu sangat jauh, dan terlihat kebiasaannya setelah mereka korban senjata yang dipakai Ferry Elas yang pada waktu itu terlihat ada M16 sesuai dengan foto yang ada ini. M16 dibawa oleh salah satu temannya dari kelompok KKB, dan juga mungkin rekan-rekan sudah monitor, bahkan sudah ada dirilis dari TPN OPM yaitu Sepi Senbong menyatakan ada nama yang menjadi korban daripada aksi kontak tembak tersebut. Namun kita ketahui bersama fakta-fakta yang ada bahwa yang kita temukan di TKP adalah Ferry Elas. Nanti akan kita sajikan beberapa slider yang perlu saya jelaskan terkait dengan hasil identifikasi dari tim investigasi Polres Timika. Diketahui bahwa ini adalah foto yang ditemukan di HP-nya Ferry Elas, dan ini sudah dipastikan Ferry Elas. Ini adalah foto pada saat korban di TKP, dari kalung, dari aksesoris tangan, dari jam tangan, ya, dan anting-anting identik dengan Ferry Elas, dan pakaian yang
dan yang digunakan semua identik dengan VRLS. Ini perlu kita ketahui bahwa kejadian ada di bawah hutan mil 53. Ini jaraknya sekitar 5 kilo. Jadi tim harus masuk dari mil 50. Karena dari sini curam, harus menyeberang kali dulu, baru mendatangi TKP. Butuh waktu 1 hari untuk mendatangi TKP. Jadi sangat tidak mungkin kita dapat mengamankan barang bukti senjata api yang dia miliki. Namun terlihat dia membawa M16. Ini adalah foto kelompok-kelompok KKP yang ditemukan di HP-nya Ferry Elas. Ini foto-fotonya. Lanjut. Perlu saya perhatikan. Saya sudah jelaskan bahwa lokasi itu jauh. 53 itu jauh sekali dari pemukiman dari Tembagapura. Jadi pengamanan yang kita lakukan adalah sepanjang jalan itu sudah ada pengamanan. Selain pengamanan, kita juga ada tim yang melakukan penjajakan kelompok mereka. Harapan kami masyarakat tidak ada masyarakat yang berada di sekitar mil 53, mil 50 dengan harapan pertama tidak pidana dilakukan oleh KKP semacam pemerasan, terus penembakan, dan juga terhindar dari apabila kita ketemu dengan KKP terhindar dari korban kotak tembak daripada masyarakat. Dan untuk daerah Tembagapura sendiri kita sudah mengadakan pengamanan dan diharapkan tanpa bantuan masyarakat tentunya KKP tidak akan bisa masuk lagi ke Tembagapura. Dan tentunya kita ketahui bahwa kita menginginkan Tembagapura itu damai, kita inginkan masyarakat dapat beraktivitas kembali. Tinggal satu kelompok ini yang belum kita lakukan penegak hukum secara benar. Jadi diharapkan nanti kita akan lebih memfokuskan sehingga betul-betul wilayah Tembagapura bersih dari kelompok kriminal bersenjata. Dan kita akan berusaha melaksanakan penegakan hukum secara tepat sehingga tidak ada masyarakat menjadi korban. Dan masyarakat juga jangan masuk ke daerah-daerah yang memang dilarang atau daerah di luar pemukiman. Dan diharapkan juga apabila ada pendulang-pendulang daerah situ segera menyingkir dari situ supaya tidak menjadi target daripada KKP untuk melakukan gangguan keamanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita boleh pegang itu aku. Fotonya tadi Dan. Ya. Hitung ya. 1, 2, 3.